Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya ia beritahukan kepada saudaranya tersebut bahwa dia mencintainya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Hadirin Allah muliakan, sudah beberapa hal penting yang sudah kita bahas, dan terakhir atau faedah terakhir dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa inna mahabbatal mu'min li akhihil mu'mini wa taqwiyata awasiril mawaddati wa tarabuti dalilu hirsil mu'min ala kamali imanihi wa safai qalbih. Bahwa seorang mukmin ketika mencintai saudaranya karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha memperkuat hubungannya dengan saudaranya tersebut, berusaha mempersolid hubungannya dengan saudaranya tersebut, dan berusaha memperbesar rasa cintanya kepada seseorang itu, kepada sosok itu. Jadi mencintai, lalu mempererat hubungan dan memperdalam cinta. Maka kata para ulama, itu adalah dalil semangat dia dalam menyempurnakan imannya dan membersihkan hatinya. Jadi seorang mukmin apabila dia mencintai saudaranya karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai seseorang karena Allah, lalu dia nggak berdiam diri begitu saja, dia nggak pasif, tapi dia berusaha memperkuat hubungan tersebut, berusaha mempererat ikatan dia, dan dia berusaha memperbesar cintanya. Jadi tidak berpuas diri dengan rasa cinta, tapi dia berusaha memperdalam cintanya dan memperbesar cintanya kepada orang tersebut atau saudaranya tersebut atau sosok tersebut. Tentu saja cinta karena Allah. Maka itu dalil, itu bukti semangat dia dalam menyempurnakan imannya dan membersihkan hatinya. Makanya sebagian kalimat di tengah-tengah para ulama dinyatakan, yanbaghi li muhibbil kamali an yu'awwida nafsahu mahabbatan nas wa tawadduda ilaihim wa tahannuna alaihim wa ra'fata wa rahmata lahum. Seyogyanya bagi setiap orang yang mencintai kesempurnaan atau menginginkan kesempurnaan, khususnya dalam masalah iman, maka dia akan melatih dirinya untuk mencintai manusia dan membangun rasa cinta dengan manusia dan berbuat dan hangat dengan manusia dan lemah lembut serta menyayangi manusia. Jadi hadirin Allah muliakan, jelas sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang yang perfeksionis, misalnya perfeksionis khususnya dalam masalah iman, masalah sebenarnya ahli dunia pun demikian gitu. Orang yang mau jago bisnis itu harus punya sisi ini, karena bisnis itu tentang manusia. Anda tidak mengenal manusia, Anda nggak bisa bisnis. Bagaimana membaca pasar itu kan bagaimana mengerti manusia, bagaimana membaca selera atau kebutuhan masyarakat sehingga dia bisa membuat produk yang tepat. Kita tahu bagaimana banyak program yang tepat dan legendaris itu karena kemampuan membaca pasar di sebuah negara.
Dan membaca pasar adalah mengerti tentang manusia. Mengerti tentang manusia. Jadi kita tahu semua hal tentang hal tersebut. Simpel, mobil yang sangat legendaris di Indonesia yang bisa masuk semua katanya, itu faktor apa? Faktor kemampuan pihak tersebut membaca manusia, lalu kultur, budaya, dan kebiasaan dan karakter orang Indonesia. Maka dibuatlah mobil seperti itu. Makanya dalam bisnis otomotif, nggak semua mobil yang laku di sebuah negara laku di negara yang lain. Bahkan nggak semua mobil yang dikeluarkan dan laku di sebuah negara bukan hanya nggak laku, tapi nggak dikeluarkan di negara yang lain. Kenapa demikian? Karena mereka membaca pasar, dan membaca pasar adalah kemampuan mengerti manusia. Ini modal besar, modal yang sangat besar. Nah, sebelum hal ini diterapkan dalam dunia bisnis dan seterusnya, ulama sudah bicara dengan konteks yang lebih dalam, yang lebih utuh. Bukan hanya bicara tentang kesuksesan dunia, tapi juga kesuksesan akhirat. Makanya ulama mengatakan demikian. Barang siapa yang semangat membersihkan hatinya dan menyempurnakan imannya, maka dia bukan hanya mengerti manusia, tapi dia harus mencintai. Dia sadar rasa cinta, harus ada sayang. Karena mengerti saja itu dalam agama kita tidak cukup. Karena kalau hanya mengerti dan memahami manusia, bisa jadi kita akan membuat sebuah produk, sebuah karya yang merugikan manusia, cuman gara-gara memanfaatkan kesenangan mereka, memanfaatkan hasrat mereka. Tapi kalau orang yang mencintai, tidak. Mereka lebih berpikir tentang maslahat daripada hanya meraih keuntungan. Mereka akan berpikir tentang kebutuhan dibanding memenuhi keinginan. Jadi memenuhi kebutuhan lebih penting daripada memenuhi keinginan manusia. Dan seterusnya. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dalam, lebih utuh, lebih komprehensif, maka ini berkaitan dengan iman. Ini berkaitan dengan kebersihan hati. Maka orang, karena sekali lagi, kita tidak akan bisa membersihkan hati kita secara utuh kalau kita tidak menyelami interaksi dengan manusia. Karena salah satu tujuan berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan saudara, itu untuk menguji dan melatih ini semua. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20 apa? وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami menjadikan interaksi di antara kalian, interaksi di antara manusia, di antara kalian sebagai ujian. Sabar nggak ngadapinnya, sabar tidak menghadapinya. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu maha melihat. Dan itu real. Orang nggak mungkin berhasil mencintai saudaranya karena Allah kalau nggak punya hati yang bersih. Orang nggak akan bisa mencintai saudaranya karena Allah tanpa kepentingan dunia, tanpa kepentingan pribadi, tanpa sikap oportunis, kecuali dia punya kualitas ilmunya, kecuali dia punya kualitas iman yang tinggi dan hati yang bersih. Jadi makanya Allah mengatakan mencintai, lalu membangun hubungan, lalu memperbesar rasa cinta. Itu bukti kita punya semangat menyempurnakan iman kita dan memperbaiki dan membersihkan hati kita. Dan sebaliknya, tidak tertarik dengan hal ini, tidak mencintai dan tidak berusaha mencintai, dan tidak berusaha membangun hubungan,
dan tidak apalagi memperbesar rasa cinta. Wong mencintai saja dia malas, mempererat hubungan saja dia malas, apalagi memperbesar. Maka itu menunjukkan dia nggak punya hasrat untuk menyempurnakan imannya dan membersihkan hatinya. Dia cepat puas dengan apa yang dia punya sekarang, dan dia nggak merasa butuh untuk memperbaiki iman dan kebersihan hati. Itu poin. Orang seperti ini berarti dunul himmah, nggak punya semangat yang besar. Karena memang terbukti. Kenapa dikaitkan dengan hirs? Kenapa dikaitkan dengan semangat? Karena memang mencintai itu butuh semangat, butuh kerja keras, butuh effort, butuh perjuangan dan pengorbanan. Itu poin. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwa, kata beliau, wa idza ahbabta akhaka fillah fawdhul lahu nafsaka wa malak. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Jika Anda mencintai saudara Anda karena Allah, maka fawdhul lahu nafsak wa malak. Berikan jiwa Anda dan harta Anda untuk dia. Jadi perjuangkan dia dengan jiwa Anda dan harta Anda. Itu cinta karena Allah. Makanya kalau kita ngelihat orang mengatakan uhibbuka fillah dan seterusnya, coba lihat dia berani keluar uang nggak? Kalau cuma ngomong aja gampang, dia berani keluarkan uang tidak? Untuk menjaga hubungan ini. Bukan berarti kita ngarepin orang kasih uang ke kita, enggak. Karena tanpa artinya berjalan secara natural, hubungan persahabatan, hubungan kebersamaan itu akan menuntut setiap pihak mengeluarkan hartanya dan jiwanya. Selalu demikian. Dia berani korbankan waktunya tidak? Atau berikan waktunya untuk atau dia berani mengorbankan dirinya apa tidak? Berani mengorbankan kepentingan dia apa tidak? Dan berani mengorbankan hartanya apa tidak? Kalau kita punya hubungan dan yang ngakunya persahabatan, ngakunya pertemanan erat, tapi selama berapa tahun ini dia nggak keluar apapun dan cenderung memanfaatkan, dia bukan mencintai Anda karena Allah. Mencintai orang karena itu artinya memberi. Bahkan bukan yang memberi, mengeluarkan sesuatu, memperjuangkan, mengorbankan. Itu poin. Wa idza ahbabta akhaka fillah fabdhul lahu nafsaka wa malak. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, berani nggak kita kasih harta kita? Berani nggak kita keluarkan uang kita? Berani nggak kita mengorbankan diri kita? Itu poin. Dan itu di mana-mana demikian. Artinya persahabatan tanpa dibangun di atas iman saja demikian, hadirin. Gitu. Sahabat itu kan yang berdiri bersama kita ketika kita sedang terpuruk dan mengeluarkan tangannya kepada kita di saat semua orang meninggalkan kita. Itu tidak ada unsur iman, itu hanya hablum minan nas. Adapun orang yang duduk tertawa dengan kita di saat kita di atas, itu belum menunjukkan dia sahabat kita. Ketika bersama kita di saat kita sedang sukses, atau hadir di acara-acara di mana kita yang traktir, itu belum menunjukkan dia sahabat kita. Sahabat itu dilihat ketika sedang sulit, ketika sedang berat, ketika sedang terpuruk, lalu dia korbankan apa yang dia punya untuk kita.
dia keluarkan tenaganya dan seterusnya. Itu baru sahabat. Kalau itu sahabat tanpa peran iman di sana, lalu bagaimana dengan sahabat yang dibangun di atas keimanan? Mungkinkah bisa dibangun di atas pijakan orang-orang yang oportunis? Gak mungkin. Orang-orang yang mentalitasnya demanding, hanya nuntut A, nuntut B, nuntut C. Saya nggak berani keluarin uang, nggak berani keluarkan yang dia punya, nggak berani berjuang dan berkorban. Mustahil. Makanya ulama tadi mengatakan dalilun ala hirsi ala kamalil iman wa safail qalb. Itu bukti dia punya semangat, dia mau berjuang untuk imannya dan kebersihan hatinya. Sebagaimana tadi kita katakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, kalau Anda mencintai seseorang karena Allah, maka keluarkan uang Anda dan berikan jiwa Anda. Bukan hanya apa untungnya buat saya, kalau ada cuannya datang, kalau nggak ada ngilang. Itu bukan persahabatan, itu profesional. Atau tanya hubungan bisnis dan seterusnya. Persahabatan tidak demikian. Maka marilah kita evaluasi diri kita. Makanya kan masih ingat hadis yang Mu'adz ketemu dengan Abu Idris, ketika Abu Idris mengatakan, demi Allah saya mencintai engkau karena Allah, kan Mu'adz langsung mengatakan, demi Allah, benar nih gitu. Artinya kalimat itu penuh dengan konsekuensi, dan konsekuensinya nggak mudah, nggak seperti yang kita pikir atau sebagian kita pikirkan. Yang penting diumbar aja, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Sama dengan hadis ini, ketika seseorang mencintai saudaranya karena, maka sampaikan. Ketika kita menyampaikan, itu punya konsekuensi, bukan hanya ngumbar kalimat cinta. Itu players juga banyak yang bisa demikian. Orang-orang yang ahli gombal juga bisa. Tapi apa yang membedakan mana yang gombal dan pemain dan mana yang pencinta? Pembuktian di lapangan. Pencinta akan mengeluarkan apa yang dia punya untuk mempertahankan hubungannya dan persahabatannya atau rumah tangganya, atau sekali lagi hubungan cintanya karena Allah kepada atau dengan seseorang. Adapun pemain hanya melihat apa yang menguntungkan dirinya secara duniawi. Itu yang perlu kita camkan. Makanya kan hadirin sekalian, ketika terjadi baiat atau janji setia antara Nabi dan kaum Ansar, apa kata Nabi SAW? Apakah kalian siap memperjuangkan saya sebagaimana kalian memperjuangkan keluarga kalian? Itu pertanyaan Nabi SAW. Oke, saya pindah ke kota kalian dengan segala keuntungan dan segala macam. Oke, pertanyaannya, siapkah kalian memperjuangkan saya sebagaimana kalian memperjuangkan keluarga? Dan orang memperjuangkan keluarganya itu dengan semuanya. Dan itu common sense. Orang memperjuangkan istri dan anak-anak itu dengan semua yang dia punya. Itu yang ditanya, itu yang diinginkan Nabi SAW. Ada siap? Yarhamukallah. Jadi hadirin Allah muliakan, dan disinilah yang akan terlihat mana yang jujur, mana yang tidak. Orang yang gak jujur gak berani keluar, atau hitung-hitungan, atau cari yang murah, yang angkanya kecil baru dia tampil. Kalau yang udah besar-besar dia mundur. Semua akan tersingkap pada waktunya. Satu dilakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari itu akan menyingkap misteri yang pada hari ini Anda tidak tahu.
hari-hari akan menyingkap sesuatu yang hari ini masih menjadi misteri bagi kita. Karena kita masih menjadi misteri bagi kita, apakah teman kita atau sahabat kita jujur atau tidak? Apakah orang-orang yang dekat kita itu tulus apa tidak? Apakah orang-orang yang dekat kita itu mencintai kita karena Allah atau tidak? Satubdila kal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari itu akan menyingkap banyak hal yang pada hari ini masih menjadi misteri dalam diri kita. Karena dinamika akan terjadi dalam sebuah hubungan, dan dinamika itu akan menyingkap siapa yang berani mengeluarkan hartanya, siapa yang tidak, siapa yang berani mengorbankan dirinya atau memprioritaskan saudaranya atau persahabatannya atau tidak, mana yang tulus, mana yang oportunis, mana yang aji mumpung, mana yang tidak, mana yang berdiri bersama kita di saat duka, dan mana yang berdiri bersama kita hanya di saat suka. Semua akan disingkap oleh Allah SWT. Dan kalau tidak tersingkap di dunia, akan tersingkap di akhirat. Yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia dan misteri akan terungkap. Itu yang kita baca dan kita yakini dalam surat At-Tariq. Semua akan terungkap di akhirat. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menyembunyikan niat buruk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan singkap kalau nggak di dunia, di akhirat. Maka coba tanya diri kita, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, berani nggak kita memberi dan berkorban dan memperjuangkan hal tersebut? Bukan memanfaatkan atau bukan sebatas menerima dan menikmati apa yang dia berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawli wal 'amal. Subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله